Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami mengenai pembahasan periodisasi pemikiran ekonomi Islam abad 20 Masehi. Dalam pendahuluan ini tentu kita harus mengetahui apa itu ekonomi dalam Islam tersendiri. Dalam hal ekonomi, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal ekonomi, Islam datang sebagai tuntutan kehidupan yang menerapkan sistem bagi hasil. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai sumber-sumber daya berbasis syariah yang sunnah ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran Islam adalah suatu kegiatan atau proses mencari sebab, akibat, atau asal-muasal untuk mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya, kita memasuki pemikiran ekonomi Islam sebelum tahun 1950. Salah satunya adalah Abdullah Al-Hari. Pemikiran keuangan publik Al-Hari menggali konsep zakat dan perannya dalam masyarakat. Lalu Rasul Basrais, pemikiran Rais difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan pentingnya peran negara dalam memfasilitasi perkembangannya. Tokoh selanjutnya ada Muhammad Al-Ghazali, perannya dalam menanggapi kapitalisme barat dan menjelaskan prinsip halal, haram, dan konsep distribusi kesejahteraan umat. Lalu ada Ali Abdul Razik, ia menolak kesederhanaan hukum aliran hukum, dan dalam bukunya Islam dan Dasar-Dasar Kekuatan Politik membahas pentingnya praktik demokrasi dan masalah apologetika antara agama dan negara. Berikutnya ada tokoh dari Abdul Rahman, ia mengkaji koperasi dan kegiatan pertanian serta masalah volatilitas pasar. Lalu berikutnya ada Maulana Maududi. Dalam bukunya Perdayaan Moneter dan Mengapa Islam Melarangnya, ia menekankan rekonstruksi ekonomi berbasis Islam dan kaburnya pembagian kekayaan negara. Lalu ada Mendum Ehram, ia membahas masalah uang dan inflasi serta pentingnya pemikiran pribadi. Lalu ada Muhammad Bakir Al-Sard, ia meneliti pentingnya sistem ekonomi berfokus pada upaya untuk menghapus kemiskinan dan eksploitasi. Jika tadi sudah sampai pada pemikiran ekonomi 1970, selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam pada 1970 sampai 1990. Yang pertama ada Abu Sulaiman, ia mengeksplorasi kesesuaian antara syariah dan kebijakan ekonomi dan menekankan peran masyarakat dalam menjaga sistem ekonomi yang adil. Lalu ada Ziauddin Ahmed, ia memperkenalkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan menjelaskan bahwa tujuan dari ekonomi Islam tidak hanya untuk menciptakan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya ada Muhammad Umar Chapra, menekankan pentingnya moralitas dalam ekonomi dan masalah peranan praktik riba. Lalu ada Mahmud El-Gamal, ia membahas isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan global dan keseimbangan perdagangan internasional. Kita memasuki pemikiran ekonomi Islam pada 1990 sampai 2010. Tokoh pertama ada Moser Kaf, yaitu mengeksplorasi pembangunan ekonomi Islam dan peran tanggung jawab negara dalam pembangunan industri. Selanjutnya ada tokoh Najatullah Siddiqi, membahas pentingnya modalisasi ekonomi Islam dan bagaimana mengembangkan uang syariah untuk memfasilitasi perkembangan industri dan ekonomi. Lalu ada Fazlul Rahman, orang yang berpengaruh dalam memperoleh perspektif tentang ekonomi Islam di Barat. Ia menulis banyak karya tentang topik ini, termasuk Islam and Modern Economics. Selanjutnya ada karya-karya yang relevan hingga kini. Yang pertama ada buku Al-Satibis, Higher Objective of Islamic Law, kitab yang merangkum prinsip hukum Islam. Lalu ada Market Ethnic and Practice of Islam Finance, buku yang mengkaji prinsip-prinsip moralitas dan keuangan Islam. Lalu ada An Introduction to Islamic Finance, buku yang membantu orang-orang memahami pasar keuangan Islam. Kita memasuki sesi akhir di mana kesimpulan perubahan dinamis dalam pemikiran ekonomi Islam selama abad ke-20 menawarkan pandangan penting tentang karakteristik sistem ekonomi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas pasar global dengan mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip Islam atas kesejahteraan dan keadilan. Sekian materi yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.